Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Siti Nanifah. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang IP address dan subnetting. Yang pertama kita bakal bahas tentang IP address. Nah, IP address itu ada dua versi. Yang pertama itu IP address versi 4 dan yang kedua IP address versi 6. Yang akan kita bahas yaitu mengenai IP address versi 4. IP address ini memiliki 32 bit dengan 4 oktet. Jadi setiap oktetnya itu berisi 8 bit. Nah, contohnya di situ ada oktet ke-1, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat yang masing-masing oktetnya tuh ada 8 bit. Nah, pasti di dalam oktetnya itu memiliki angka atau disebut dengan range. Range-nya itu antara 0 sampai 255, tidak kurang ataupun lebih. Nah, di sini aku kasih contoh penulisan IP yang benar. Di sini aku kasih contoh 192.168.1.1/24. Apa sih maksud dari /24? Jadi /24 ini kita sebut prefix. Nah, prefix ini adalah total IP yang bisa kita pakai. Dalam menghitung /24 atau prefix ini pasti ada rumusannya, disebut dengan subnetting. Di subnetting ini kita bakal menghitung IP total, subnet max, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Gimana sih cara menghitungnya? Oke, yang pertama itu tentang IP total. Jadi rumusnya tinggal dimasukin aja 32. 32 ini dari IP address tadi yang memiliki 32 bit. Maka jumlah 32 bitnya itu dimasukkan terus dikurangi dengan prefix. Prefix itu total IP yang bisa kita pakai atau yang ada slashnya yang ujungnya. Kalau di sini aku ngasih contohnya /24, maka tinggal masukin aja ya. 24 sama dengan hasilnya 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Karena di IP total ini harus dipangkatkan, maka dari itu kita ubah lagi menjadi 2 pangkat 8 yang hasilnya adalah 256. Sekarang kita lanjut ke subnet max. Gimana sih caranya? Jadi tinggal masukin aja 256 dikurangi IP total yang udah tadi kita hitung, yaitu 256. Jadi hasilnya sama dengan 0. Cara untuk menulis subnet max yang benar yaitu kita tinggal nulis 255.255.255.0 karena hasil tadi dari subnet max /24 itu 0, jadi kita di akhirnya itu titik 0. Nah, di sini IP networknya kita kosongin dulu aja, terus lanjut langsung ke IP broadcast. Kalau IP broadcast itu tinggal IP total dikurangi 1. IP totalnya tadi berapa? 256 dikurangi 1 jadi 255. Untuk menghitung total IP range yaitu kita tinggal lihat dari IP network angka setelahnya, lalu lihat juga dari IP broadcast satu angka sebelumnya. Jadi bisa kita tulis IP networknya itu 0, berarti angka setelahnya itu 1. Kita tulis 1 dan IP broadcastnya itu kan 255. Kalau angka sebelumnya berarti 254. Jadi total IP range adalah 1 sampai 254. Jadi itu total IP yang bisa kita pakai. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini aku punya soal 172.168.8.2/26. Nah, yang kita cari yaitu /26-nya. Yang pertama kita cari dulu IP totalnya. Sama kayak tadi ya teman-teman caranya, yaitu tinggal masukin aja 32 dikurangi prefix atau IP total tadi. Jadi 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Nah, kita pangkatkan lagi menjadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, lanjut ke subnet max, yaitu tinggal masukin aja tadi 256 dikurangi 64 jadi hasilnya 192. Kalau IP network itu kita tinggal isi 0 karena hasil setiap IP network itu pasti selalu genap. Kalau misalkan IP broadcast itu pasti selalu ganjil. Nah, udah gitu kita masuk ke IP broadcast. IP broadcastnya itu tinggal masukin yang IP total 64 dikurangi 1 jadi sama dengan hasilnya 63. Nah, yang terakhir itu IP range. IP range itu berarti angka setelah IP network dan angka sebelum IP broadcast, berarti antara 1 sampai 62. Nah, itu contoh soal kedua. Gampang kan teman-teman? Di sini aku punya contoh soal, teman-teman bisa skip dulu videonya untuk teman-teman mengerjakan sendiri, lalu setelah itu bisa mencocokkan hasil jawaban teman-teman dan hasil jawaban aku.
Nah, di sini contoh soalnya yaitu 10.10.10.50/27. Kita tinggal masukin aja rumus kayak tadi. Pertama kita hitung dulu IP totalnya, yaitu tinggal 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Karena di IP total ini harus berpangkat, maka diubah lagi ke pangkat menjadi 2 pangkat 5 yang hasilnya adalah 32. Nah, setelah itu kita lanjut ke subnet max, yaitu kita tinggal 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal tulis aja langsung subnet maxnya 255.255.255.224. Setelah itu kita ke IP network. IP network ini biasa 0 dan perlu diingat ya teman-teman, kalau IP network ini biasanya berjumlahnya genap. Kalau misalkan IP broadcast itu berjumlahnya biasanya ganjil. Maka dari itu tinggal 32 dikurangi 1 menjadi 31. Nah, lanjut ke IP range, yaitu di sini IP range-nya berapa? 1 sampai 30. Dalam subnetting ini ada yang dinamakan dengan blok subnet. Nah, blok ini adalah seperti kelanjutannya, bisa dibilang angka selanjutnya setelah subnetting tersebut. Contohnya di sini aku punya kan ada 0, terus IP broadcast-nya 31, maka aku di atasnya menjadi 32. 32 ini ditambah 32 menjadi 64 dikurangi IP broadcast kan dikurangi 1, maka 64 dikurangi 1 menjadi 63. Misalkan kita mau ngubah nih 50-nya ini menjadi 70. Maka dari itu kita tinggal tambahin aja teman-teman. Kayak gini nih. Jadi 63 ditambah 1 itu 64. Nah, 64 ditambah 32 itu berapa? 96. Nah, 96 dikurangi 1 jadi 95. Jadi bisa kita ganti IP range-nya itu berarti jadi berapa? 65 sampai dengan IP broadcast belum 95 yaitu 94. Nah, itu hasil dari IP subnetting atau blok subnet di IP tersebut. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang IP public dan IP privat. Udah kelihatan ya teman-teman, dari judulnya aja udah beda. Maka dari itu bisa diartikan bahwa IP public itu ialah suatu IP atau alamat IP address yang bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja, di mana aja, bagi yang mempunyai atau yang tahu berapa alamat IP-nya. Jadi bisa diakses di rumah sakit, di sekolah, di rumah, dimanapun itu. Contohnya gini, aku punya suatu IP untuk akses ke Facebook. Jadi misalkan aku di sini contohin facebook.com terus dengan IP 192.168.1.2. Nah, setelah itu ketika aku dibagikan ke orang-orang, siapa aja bisa akses link tersebut atau IP address tersebut jika yang memiliki atau mengetahui IP address-nya. Nah, kalau misalkan yang privat itu kebalikan dari yang publik, yaitu hanya bisa diakses oleh beberapa orang dan hanya bisa diakses di beberapa tempat. Contohnya ketika kita akan melaksanakan ujian sekolah, maka dari itu kita hanya bisa memasukkan IP address di waktu tertentu dan hanya di sekolah aja. Contohnya ketika kita akan masuk ke ujian bahasa Indonesia yang dengan IP address 192.168.2.1. Nah, IP tersebut gak bisa diakses oleh siswa lain. Jadi hanya siswa-siswa yang ada di sekolah itu saja dan di waktu yang terbatas. Nah, gitu teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang konsep switch dan router. Mungkin yang pertama aku jelasin dulu tentang switch, yaitu alat yang dapat menghubungkan device-device dalam satu blok yang sama. Jadi contohnya nih ya, ibaratkan blok ini adalah sebuah blok kompleks, yaitu memiliki beberapa rumah tapi dengan alamat yang berbeda. Nah, kita terapkan ke dalam komputer. Ketika kita memiliki misalkan 3 PC ini dihubungkan dengan kabel dengan dalam satu switch. Nah, jadi misalkan PC ke 1 dihubungkan oleh kabel dengan switch. Setelah dari switch kita hubungkan lagi dengan kabel lalu tersambung ke switch ke PC kedua. Setelah itu PC ketiga juga sama dihubungkan melalui kabel lalu kita
sambungkan lagi ke dalam switch. Nah, setelah itu ketika sudah tersambung terlihat hardware-nya, maka kita tinggal menyeting alamat IP-nya ya, atau alamat rumahnya agar tidak dapat agar menghindari tertabrakan data atau salah pengiriman data. Jadi yang pertama, PC pertama aku kasih alamat IP 192.168.1.1, lalu PC kedua aku kasih alamat IP 192.168.1.2, dan PC yang terakhir aku kasih alamat IP 192.168.1.3. Alamat networknya aku kasih 192.168.1.0/27, di mana /27 ini memiliki 32 IP yang bisa dipakai. Nah, itu konsep sederhana dari switch. Sekarang aku mau menjelaskan tentang konsep dari router. Jadi kalau router ini adalah suatu alat yang dapat menghubungkan device-device dalam blok yang berbeda. Kita bisa ambil contoh dari gambar yang tadi ya teman-teman. Ketika kita sudah memiliki switch dan beberapa VC, kita masih bisa menambahkan atau menghubungkan device-device lain dengan blok yang berbeda, yaitu dengan adanya router. Maka di sini kita sambungkan router dengan kabel, terus disambungkan ke switch. Setelah itu kita sambungkan lagi router dengan PC keempat, yaitu PC yang berbeda blok subnet. Nah, PC keempat ini aku kasih alamat IP 192.168.1.50. Kenapa 50? Karena PC 4 ini kan datang dari blok yang berbeda atau dari komplek yang berbeda, lalu dihubungkan dengan router agar bisa terhubung dengan blok lain yang berbeda. Nah, itu teman-teman fungsi dari switch dan router. Jadi hanya berbeda di bagian kalau switch itu untuk menghubungkan device dalam blok yang sama, kalau router itu dalam blok yang berbeda. Mungkin segitu aja video dari aku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Oke guys, di video kali ini kita bakal langsung mempraktekkan Cisco, yaitu dengan menghubungkan switch dengan PC. Yang pertama itu kita klik dulu yang di sebelah kiri, itu ada gambar seperti yang paling ujung, kita pencet yang switch. Terus ada di setiap di bawahnya itu ada bacaannya teman-teman. Nah, kita ambil dulu yang switch, random aja, kita ambil yang sebelah paling kiri. Setelah itu kita terapkan seperti biasa, lalu kita siapkan 2 PC. Setelah itu, kalau sudah disiapkan 2 PC dan 1 switch, kita tinggal menghubungkan dengan 1 kabel. Kabelnya juga masih random ya teman-teman. Kita masih ambil yang paling kiri, yaitu yang gambarnya petir. Setelah itu dihubungkan, lalu setelah itu kita configuration. Caranya gimana? Kita udah tahu ya teman-teman. Kita tinggal klik PC. Setelah klik PC pertama dulu, setelah itu kita klik yang desktop. Setelah desktop itu kita pilih yang IP configuration. Setelah klik IP configuration, maka kita tinggal masukkan IP-nya. Bebas ya teman-teman, gimana teman-teman, tapi di sini aku kasih contoh 10.10.10.10. Setelah itu kita masukkan subnet max-nya, yaitu 255.255.255.224. Lanjut ke PC kedua, yaitu aku kasih IP 10.10.10.10.11. Jadi selalu ingat ya teman-teman, ujungnya itu harus dibedakan supaya tidak terjadi bertabrakan data, dan membedakan antara alamat PC 1, PC 2, dan PC yang lainnya. Setelah itu kita masukkan subnet max-nya sama ya teman-teman, 255.255.255.224. Kalau setelah itu, gimana sih cara mengecek atau melihat apakah PC 1 dengan PC 2 ini sudah terhubung? Maka kita masuk lagi ke desktop, setelah itu masuk ke command pen. Nah, kalau udah masuk command pen, kita tinggal ketik ping, PING, spasi, kita masukkan IP PC kedua, 10.10.10.11. Setelah itu kita klik enter. Nah, kalau keluar kayak replay dan TTL kayak gini, berarti itu tandanya udah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau kasih contoh gimana sih kalau misalkan kita salah atau gagal dalam memasukkan IP-nya. Maka kita keluarin dulu, kita X dulu, lalu kita ubah PC keduanya menjadi 10.10.10.12. Nah, misalkan di sini tuh titik 12. Nah, lalu kita masuk lagi nih ke PC ke pertama, kita cek lagi ke command pen. Setelah itu kita masukkan ping spasi IP 10.10.10.11. Setelah itu bakal muncul, nah kalau singkat kayak gini, itu tandanya berarti nggak berhasil ya teman-teman, atau gagal, tidak terdeteksi karena
tidak ada IP tersebut di dalam PC2. Nah, gitu teman-teman contoh yang salahnya. Setelah itu kita ubah lagi ya teman-teman menjadi 10.10.10.11. Nah, ada cara lain untuk mengcek atau melihat apakah sudah terhubung atau belum. Di sini di pojok kanan atas ada sebuah pesan. Nah, kayak kotak surat gitu, kita klik lalu kita hubungkan dari PC1 ke PC2. Kalau dalam siswa teman-teman di sini tuh nggak ada bacaan successful atau gimana-gimana, berarti teman-teman tinggal klik aja ujung sebelah kanannya, di situ ada tanda panah seperti gitu. Nah, nanti akan terbuka sendiri, nanti akan terlihat keterangan-keterangan apakah valid ataupun successful. Nah, di sini kita bisa lihat successful ya teman-teman antara PC1 dengan PC2. Kemudian coba kita bikin lagi ya teman-teman switch kedua, yaitu dengan 3 IP dengan 3 PC. 3 PC dengan IP yang berbeda dan blok yang berbeda juga ya. Setelah itu kita siapkan 3 PC, lalu kita masukkan lagi switchnya karena di sini kita masih contoh jadi bebas ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan sudah paham dengan semua materi IP, router, switch kayak gitu, maka kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kita aja ya teman-teman. Nah, di sini aku pilih random switchnya. Setelah itu kita mengkonfigurasi 3 PC tersebut sama kayak tadi ya teman-teman, tapi kita ubah di subnet max, bukan subnet max, tapi IP address-nya yang terakhirnya. Karena di awal itu di switch pertama itu menggunakan 32 subnet sub IP address yang subnet max-nya, maka di PC kedua itu kita 33. Nah, jadi kita bisa langsung aja ke PC ketiga itu tulis 10.10.10.33. Setelah itu kita masukkan subnet max, di enter sama kayak PC 1 dan 2, 255.255.255.224. Nah, kalau udah kayak gitu kita lanjut ke PC kedua. Kita masukkan juga IP-nya 10.10.10.34 dengan subnet max yang sama, yaitu 255.255.255.2224. Setelah itu kita masuk ke PC terakhir, yaitu kita masukkan 10.10.10.10.35. Setelah itu subnet max-nya sama 255.255.224. Kalau udah kayak gitu, kita bakalan cek lagi nih apakah sudah berhasil atau belum, yaitu kita tinggal pakai aja yang kotak pesan ya teman-teman, supaya lebih kelihatan aja, supaya lebih simpel juga. Nah, kita masuk langsung kita tempelin PC 3 ke PC 5. Kalau misalkan udah bacaan successful berarti tandanya udah berhasil. Lalu kita cek lagi dari PC 4 ke PC 5. Nah, udah successful. Lalu kita cek dari PC 5 ke PC 3. Nah, successful semua ya teman-teman. Mungkin segitu aja video switch dari aku. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang praktik router di Cisco. Nah, kalau routernya kita tinggal pilih router di situ ya teman-teman. Terus kita masih bebas juga, tapi aku pilih yang paling kanan dulu. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel dari switch 1 dan juga switch kedua. Nah, setelah itu kita mengkonfigurasi routernya, yaitu itu ada bacaan FA00 dan FA01 kan teman-teman. Tapi kalau misalkan di laptop atau di PC teman-teman belum ada tulisan seperti itu, maka kita ke option langsung ke yang paling atas. Setelah itu kita klik yang always show port. Nah, itu ya untuk mengetahui port-portnya teman-teman. Kalau udah diklik, kita lanjut lagi ke konfigurasi PC, ke konfigurasi routernya. Nah, kita tinggal klik routernya. Setelah itu kita pilih yang config ya teman-teman. Di situ ada yang opsi kedua, config. Setelah itu kita connecting dulu atau konfigurasi dulu yang port FA00. Setelah itu kita on kan dulu. Yang paling pojok kanan atasnya kita on kan, lalu kita isi IP address-nya yaitu 10.10.10.1. Setelah itu kita isi subnet max-nya seperti tadi ya teman-teman, 255.255.224. Nah, setelah itu kita tinggal X aja, tinggal dikali. Nah, kalau misalkan nanti di kabelnya itu udah ada tanda hijau, berarti udah berhasil ya teman-teman, udah mulai terhubung. Nah, kita lanjut ke FA01 yang bawahnya FA00.
kita masukkan IP dari switch kedua ya, yang terakhirnya 10.10.10. Tadi berapa? 33. Setelah itu masukkan IP-nya seperti tadi 255.255.255.224. Setelah kita selesai mengkonfigurasi router, maka kita tinggal menyambungkan ke PC-nya. Kan di sini ada jalur FA00 dan jalur FA01. Kalau FA00 itu terhubungnya pada switch pertama, berarti otomatis PC yang berada di switch pertama itu nyambungnya ke config yang FA00. Kita tinggal pencet PC pertama, lalu kita pilih yang IP configuration tadi, lalu kita masukkan di default gateway. Jadi namanya yang tadi kita masukkan di router itu namanya default gateway. Nah, 10.10.10.0. Setelah itu kita X aja. Lalu PC kedua juga sama ya teman-teman, kita tinggal isi di default gateway-nya, yaitu IP tadi yang pada router FA00. Titik berapa? 10.10.10.1. Nah, udah di X aja. Nah, lalu kita isi yang jalur kedua yang FA02, berada di switch kedua. Berarti kita isinya yang konfigurasi IP kedua, FA01. Berapa? 10.10.33. Nah, karena di sini oh iya teman-teman, IP address-nya ujungnya 33, maka kita ganti dulu ya teman-teman. Karena nggak boleh sama. Jadi kita ganti ke 30. Nah, jadi udah beda ya teman-teman, IP address-nya 30, kalau default gateway-nya 33. Kita X aja, udah itu. Kita lanjut ke PC keempat berarti ya. IP address, IP configuration, setelah itu masukkan ke default gateway-nya 10.10.33. Nah, seperti itu, udah kayak gitu kita X lagi, lalu kita lanjut ke PC terakhir. Sama ya, default gateway-nya 10.10.10.33. Nah, jadi default gateway di sini adalah IP address yang tadi kita masukkan di konfigurasi router. Kalau FA00 itu kan terhubungnya ke switch pertama dan FA01 itu terhubungnya ke switch kedua. Setelah itu kita tes ya teman-teman, apakah bakal sukses atau enggak. Kita ke tadi pesan, langsung kita tempel ke PC 3 dan PC 5, successful ya teman-teman. Lalu PC 4, PC 5 successful juga. Terus PC 1 ke PC 2 kita coba successful juga, lihat di sebelah kirinya. Lalu kita PC 2 kita coba PC switch dari PC 1 ke PC 2 yang beda ya, PC 2 ke PC 3. Nah, di sini failed teman-teman, di bawahnya failed, tapi kita emang biasa kayak gitu, maka kita pencet dulu 2 kali bakalan successful. Setelah itu kita coba ya. Nah, successful semua teman-teman akhirnya. Jadi kalau misalkan failed pertama, kita coba lagi, nanti bakalan successful. Tapi kalau tidak successful, maka itu mungkin ada terjadi kesalahan dalam mengkonfigurasi. Gitu teman-teman. Sekian video dari aku. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan. Semoga kedepannya aku bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian video dari aku. Ditunggu ya video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.